Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A2 Manajemen 2019. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar modal dan reksadana untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Di kelompok 2 ini beranggotakan 8 orang. Saya sendiri, Nur Lailiuniati dengan NIM 19101011302. Muhammad Bidadul Fawaid dengan NIM 19101011 Ahmad Faizin dengan NIM 191010111308. Putra Pratama NIM 19101011165. Nasbar Silsa Auladi dengan NIM 1910111006. Kiki Wahyuningsih, nomor induk mahasiswa 191011111303. Minasika dengan NIM 191011111290. Naafitasari, NIM 1910111032. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. Dana jangka panjang itu sendiri dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam artian sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Nah, pengertian dari bursa efek itu sendiri adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa itu efek? Efek itu adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti raik, dan waran. Sedangkan definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal, pasar modal yaitu pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank-bank tabungan. Sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya, produk-produk pasar modal. Produk-produk pasar modal ada 2, yaitu saham dan obligasi. Yang pertama kita akan membahas tentang saham. Saham itu apa sih? Saham adalah surat tanda bukti pemilikan atau surat berharga suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan bersangkutan. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer dan umum dipilih sebagai investasi. Investasi saham di era sekarang ini merupakan salah satu jenis investasi yang banyak dilirik oleh banyak orang, apalagi dengan semakin mudahnya akses bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Jadi, jika seorang investor menanam sahamnya di sebuah perusahaan, maka mereka sudah resmi memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, obligasi. Obligasi itu apa sih? Obligasi adalah sekuritas berpendapatan tetap yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang. Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap, obligasi memiliki karakteristik, yaitu
Yang pertama, surat berharga yang memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Yang ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik. Yang keempat, mempunyai nilai nominal. Itulah tadi pengertian dari pasar modal dan produk-produk di dalam pasar modal. Jenis-jenis pasar modal. Dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam 3 macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Nah, naik turunnya kurs suatu efek dapat bisa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar atau listing, dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat, dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya dalam bursa paralel, over the counter. Dan yang terakhir ada bursa paralel. Bursa paralel adalah perlengkapan dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek emiten, dapat menjual efeknya melalui bursa ini. Tetapi tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat go public dapat dijual di bursa efek. Karena apa? Ini disebabkan persyaratan yang mendaftar di bursa efek cukup berat dan ketat. Bursa paralel ini menjadi alternatif perusahaan yang ingin go public menjual efeknya. Apabila tidak lolos persyaratan bursa efek, pada umumnya, efek yang didaftarkan di dalam bursa paralel akan diterbitkan kembali oleh perusahaan-perusahaan dengan modal relatif kecil. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pasar modal. Keberhasilan pembentukan pasar modal dipengaruhi oleh supply dan demand secara rinci. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada supply sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua, demand sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi besar kecilnya demand dan supply akan sekuritas. Yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Jadi, kebenaran informasi sangatlah penting. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar menjadi mutlak diperlukan. Selanjutnya, manfaat dan penggunaan pasar modal terbagi menjadi dua, bagi emiten dan bagi investor. Bagi emiten terbagi menjadi 5. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan.
Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emitmen terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya bagi investor terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Untuk kelebihannya, yang pertama, 1. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. 2. Sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu negara. 3. Sebagai sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, belum menyentuh segala lapisan masyarakat. 2. Ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh terhadap harga saham. 3. Tidak seluruh investasi berujung manis. Instrumen utama di dalam pasar modal sendiri ada saham atau stok, obligasi, derivatif, reksadana. Untuk saham sendiri merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, dan semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di sebuah perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan saham dividen. Saham, ada saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preference stock. Yang kedua, obligasi atau bonds. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi secara ringkasnya adalah utang, namun dalam bentuk sekuritas ada 2 pasar obligasi. Yang pertama ada pasar primer, yang merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Yang kedua ada pasar sekunder, merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BEI. Kemudian derivatif, merupakan surat-surat berharga yang merupakan turunan dari saham dan obligasi menurut Tendelilin 2001. Instrumen keuangan derivatif diantaranya ada opsi, merupakan salah satu derivatif yang berisi surat pernyataan yang dikeluarkan seseorang atau lembaga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sahamnya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada right, yang merupakan hak memegang saham baru yang akan dikeluarkan emiten, di mana emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Kemudian warrant, yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan yang merupakan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya. Reksadana, yang merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal. Membeli reksadana hampir sama dengan menabung, namun reksadana dapat diperjualbelikan, sedangkan tabungan tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Tendelilin 2001. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal ada 2. Yang pertama adalah emiten dan yang kedua adalah investor. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Para emiten ini memiliki berbagai tujuan,
Dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang dilakukan 1 tahun sekali. Di antaranya adalah yang pertama, perluasan usaha. Yang dimaksudkan perluasan usaha di sini adalah modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar, atau kapasitas produksi. Yang kedua, memperbaiki struktur modal. Maksudnya adalah menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Yang ketiga, mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan pemegang saham ini yaitu dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Yang kedua adalah investor. Yang dimaksud investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain yang pertama, memperoleh dividen. Dividen ini ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua adalah berdagang. Saham dijual pada saat harga tinggi yang harapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya adalah jenis reksadana. Secara umum, jenis reksadana terbagi menjadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasi dapat berupa time deposit, sertifikat deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemelihara modal. Resikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan sebagai obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Resiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang terakhir atau yang keempat adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun potensi tinggi pengembalian yang paling tinggi.
Kelebihan dan kekurangan reksadana. Untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, resiko berkurangnya nilai investasi, risiko likuiditas, risiko umum, pasar modal, dan juga risiko bangkrutnya saham dan obligasi. Untuk kelebihannya reksadana yaitu keuntungan tinggi, dikelola manajer investasi profesional, jumlah investasi kecil bisa 10.000, beli jual online, modal investasi kecil, sudah terdiversifikasi, fleksibel, transparan, dan juga praktis. Selanjutnya, ada 5 perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Yang pertama, prinsip dan pengelolaannya. Reksadana konvensional dipegang oleh bank. Reksadana tersebut pun dapat diinvestasikan dalam bentuk efek seperti saham, deposito, hingga obligasi. Perusahaan yang terlibat dalam investasi dan total utang dalam reksadana satu ini tidaklah menjadi syarat penting. Sedangkan reksadana syariah, pengelola produknya terdaftar dalam daftar efek syariah. Daftar tersebut diumumkan oleh OJK dengan ketentuan syariah. Reksadana syariah dikelola dengan mengedepankan prinsip halal, di mana total utang harus lebih kecil dibandingkan nilai aset. Yang kedua, proses pembersihan. Reksadana konvensional tidak ada istilah pembersihan pendapatan dengan memisahkan yang halal dan haram. Asal sudah sesuai ketentuan investasi dari OJK, maka manajer investasi sudah bisa menjual reksadana konvensional. Sedangkan investasi reksadana syariah, proses pembersihan pendapatan wajib dilakukan. Proses cleaning berarti memilah apakah sebuah perusahaan memiliki pendapatan tidak halal atau sebaliknya. Hasil penyisihan ini nantinya akan diperuntukkan untuk keperluan amal atau disumbangkan. Yang ketiga, diawasi oleh 2 badan pengelola berbeda. Reksadana konvensional berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan secara penuh. Pengawasan ini disesuaikan dengan mekanisme pasar dan faktor lainnya yang sesuai dengan kondisi perekonomian. Untuk reksadana syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas investasi satu ini. Dewan Pengawas Syariah ini akan bertanggung jawab dan memastikan pengelolaan reksadana yang harus sesuai prinsip syariah. Yang keempat, peran manajer investasi. Dalam reksadana konvensional, manajer investasi ikut mengelola dan menanggung risiko berdasarkan dengan prinsip kerjasama. Sedangkan dalam sistem syariah, manajer investasi tidak menanggung kerugian meskipun ikut mengelola. Jika investasinya gagal, yang menanggung kerugian adalah investor atau pemodal. Yang terakhir, perhitungan pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan reksadana konvensional menerapkan cara pembagian keuntungan antara pemodal dengan manajer investasi. Kemudian pembagian tersebut dihitung berdasarkan perkembangan suku bunga. Sedangkan reksadana syariah menerapkan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah serta kesepakatan bersama. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.